Kemudian pada saat saya gabung Indosiar, kita juga kan beberapa kali diminta untuk memproduksi siaran sepak bola. Kita sudah melakukan itu, dan yang paling saya ingat adalah waktu siaran, karena saya sering nih dengar, oh kalau disiarin ini burik, kalau disiarin ini nggak bagus gitu kan. Oke. Yang ketiga, Tom, itu alat. Tidak semua stasiun televisi atau production company punya lensa yang standar untuk siaran broadcast olahraga, terutama sepak bola. Ya, mereka mensyaratkan pakai lens box. Jadi kalau kamu nonton tuh di siaran-siaran internasional, kameramennya ada lensanya yang box, yang kotak gede. Iya benar, Pak. Nah itu standar internasional harus pakai. Tahu nggak harganya itu berapa? Satu lensanya 1,2 M. Lensanya doang. Ya, siang hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Biasanya saya menonton beliau di televisi, sekarang berbicara langsung saja Pak Indra Yudhistira. Kemarin sempat nonton video Mas dikasih solusi tentang membahas televisi di Indonesia sekarang ini bagaimana. Ada salah satu kalimat yang sebenarnya cukup menarik, Pak ya. Sunset itu beberapa kali Bapak sampaikan sama Bang Dery, sunset. Nah, karena itu secara general dibahas, Pak ya, dan berhubungan kanal YouTube Tommy Deski ini kaitan tentang sepak bola, di pertemuan kita kali ini Pak membahas bagaimana sih Pak produksi pertandingan sepak bola itu. Nah, sebelum kita masuk ke poin itu Pak, mungkin ada sebagian pecinta sepak bola kita yang belum mengenal Bapak secara jauh, mungkin bisa Bapak kenalkan Pak. Oke. Ya, saya sudah cukup lama ya di industri televisi, jadi hampir lebih dari 20 tahun. Jadi karir televisi saya dimulai di Trans TV waktu itu, diminta oleh Pak Ishadi SK, ya salah satu direktur utamanya Trans TV. Kalau mungkin teman-teman tahu ya, Pak Ishadi itu kan salah satu living legend TV Indonesia juga ya. Jadi masa itu belum banyak TV, baru bermunculan beberapa TV baru, salah satunya Trans TV tahun 2000-an. Saya diminta untuk bergabung, kebetulan waktu itu saya masih sekolah di Vancouver. Nah, bergabung di Trans TV 3,5 tahun, bikin banyak acara, kemudian saya pindah ke RCTI waktu itu. RCTI hampir 6,5 tahun di sana, ya bikin acara Indonesian Idol, acara The Master. Indonesian Idol itu salah satu talent search pertama di Indonesia ya, bersama Avi waktu itu, Avi Indosiar. RCTI bikin Indonesian Idol. Terus kita bikin The Master waktu itu. The Master kalau inget Limbat, Deddy Corbuzier ya. Waktu itu belum ada talent search tentang magician, kita bikin juga. Nah kemudian 6,5 tahun saya bosen waktu itu di TV karena udah bikin acara macam-macam ya. Bikin acara talent search tadi. Kemudian bikin acara yang gede-gede kayak quiz ya. Who Wants to be Millionaire, Deal or No Deal. Kemudian acara awarding, kemudian acara Miss Indonesia dan lain-lain. Akhirnya saya putuskan untuk pindah waktu itu, diminta oleh Kompas, terus kita bikin Kompas TV ya, Kompas TV. Nah, masa di Kompas TV itu salah satu menurut saya yang cukup berkesan buat saya karena waktu itu saya bikin stand up Suci namanya, stand up komedi Indonesia. Suci. Jadi itu sebuah talent search tentang stand up komedi pertama kali, dan itu yang membuat bermunculannya komunitas-komunitas stand up di Indonesia. Nah, dan yang paling saya ingat lagi di masa Kompas TV adalah SEA Games. Mungkin kamu ingat 2011 Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah SEA Games 2011 waktu itu, Southeast Asia. Dan saya ditunjuk sebagai konseptor dan chief director untuk opening dan closing ceremony SEA Games. Nanti bisa dilihat ya, dicari di YouTube. Nah itu juga menunjukkan bagaimana Indonesia pada saat itu bisa membuat salah satu opening ceremony termegah sepanjang sejarahnya SEA Games. Ya, itu diingat betul waktu 2011. Nah kemudian setelah Kompas, baru saya bergabung ke Indosiar, kemudian SCTV, dan terakhir sekarang di MTech ya, grupnya holdingnya SCTV Indosiar. Itu kira-kira cerita pengalamannya. Itu pengalaman yang panjang banget sih Pak, udah makan asam garam. Nah, tadi udah Bapak jelaskan dari A sampai Z,
kalau kita bicara langsung Pak ke poin intinya. Nah, kalau dari sisi produksi sepak bola, mungkin apa yang bisa Bapak share Pak kepada penonton kita? Iya, kalau sepak bola masa saya di RCTI sebenarnya kita sudah memproduksi sendiri ya pertandingan-pertandingan sepak bola, masa itu timnas kita yang produksi. Jadi gini, di televisi itu punya yang namanya in-house production. Ya, yang cukup besar masa itu in-house production-nya adalah RCTI. Kemudian kalau untuk sport ada Antv juga waktu itu. Antv juga menyiarkan siaran-siaran olahraganya. Kemudian RCTI dan ada Indosiar in-house ya, dan Trans ya. Tapi Trans lebih fokusnya ke entertainment. Nah, masa di RCTI kita ikut menyiarkan dan memproduksi sendiri ya masa itu ya. Jadi itu tidak di ada periode production tahun company. berapa Pak? Maaf Pak. Itu tahun 2005-an. Dari 2005 sampai 2010 itu masa itu ya RCTI memproduksi sendiri ya, setiap kali ada pertandingan timnas kita produksi sendiri gitu. Sama ya, Antv juga setiap ada pertandingan Antv produksi sendiri. TV-TV yang lain juga gitu. Jadi belum ada production di luar TV yang menyediakan servisnya untuk menyiarkan pertandingan sepak bola. Jadi TV-TV masing-masing yang punya tim in-house-nya. Itu ya, jadi masa itu. Kemudian pada saat saya gabung Indosiar, kita juga kan beberapa kali diminta untuk memproduksi siaran sepak bola. Kita sudah melakukan itu, dan yang paling saya ingat adalah waktu siaran Asian Games. Jadi Asian Games itu 2 pertandingan pertama timnas itu yang menyiarkan tim produksi in-house-nya MTEK ya, di luar yang kan ada tim produksi sendiri tuh yang tim Asian Games ya. Nah, 2 pertandingan pertama itu mereka belum siap karena mungkin alatnya dan lain-lain. Kita yang menyiarkan 2 pertandingan pertama, sisanya sudah di dihandle oleh tim produksinya dari Asian Games ya. Itu kemudian terakhir sebenarnya yang saya sangat berhubungan dan sangat antusias adalah ketika MTEK ditunjuk sebagai host broadcaster Piala Dunia. Piala Dunia U20 ya. Waktu itu bahkan saya ditunjuk sebagai head production-nya oleh MTEK untuk handle produksinya, dan kita sudah sempat berkunjung ya waktu itu ke Qatar. Jadi berapa kali kita ketemu sama tim FIFA datang ke Jakarta, kita meeting berkali-kali, mereka punya requirement-nya harus kita ikutin standarnya. Kemudian kita juga melakukan workshop waktu itu di Qatar, saya berkunjung ke acaranya Piala Dunia sekaligus melihat yang namanya broadcast compound-nya mereka gitu. Ya tapi sayang ya, nggak kejadian. Padahal itu kita persiapannya udah luar biasa juga itu waktu itu. Tentang Piala Dunia Bapak sampaikan, kan kebetulan saya cukup aktif juga Pak, beberapa kali menulis sebuah thread di Twitter Pak. Nah, salah satu tulisannya bagaimana FIFA memproduksi tayangan Piala Dunia Qatar 2022 kemarin. Itu ternyata Pak antusias dari pecinta sepak bola kita tentang broadcast di balik layar Pak ya. Sebuah pertandingan sepak bola itu besar Pak. Kemarin itu saat tweetan itu terpublikasi, impresinya kurang lebih 3-5 juta Pak. Wow, di ya. Twitter Pak. Di Twitter, dan saat itu yang menjadi perhatian pecinta sepak bola kita penggunaan jumlah kamera Pak. 42 di Piala Dunia. Kan Bapak udah pasti melihat juga di control room Piala Dunia. Nah, pertanyaannya Pak, Bapak ini udah melihat langsung Piala Dunia, control roomnya bagaimana mereka memproduksi sebuah tayangan sepak bola. Apakah produksi yang dilakukan oleh pihak luar bisa diaplikasikan di sepak bola kita Pak, di Indonesia? Oke. Bisa sekali. Makanya waktu itu kita yakin. Tapi gini, sebelum sampai ke menjawab pertanyaan kamu, saya mau cerita dulu ya. Ada beberapa syarat penting. Karena saya sering nih dengar, kalau disiarin ini burik, kalau disiarin ini nggak bagus gitu kan. Oke, ada beberapa syarat ya untuk mendapatkan siaran olahraga yang ideal atau berkualitas. Yang pertama tentu stadionnya. Ya, ini terkait juga dengan inspeksi FIFA waktu itu berkali-kali datang ke Jakarta dan beberapa kota. Jadi stadion itu harus memiliki cahaya yang cukup. Nah, cahaya yang cukup itu berapa? Ada syaratnya. FIFA mensyaratkan 2000 lux ideal. Ya, sementara problemnya di kita adalah selain kita tidak intensitas cahaya ya, setiap stadion itu beda-beda. Hanya ada beberapa stadion yang memiliki standar intensitas cahaya yang cukup untuk broadcast. Salah satunya Bung Tomo, tentu GBK. Nah, yang lain tuh masih belum.
belum semua. Ya masih di bawah rata-rata. Nah, untuk itu apa? Dan nggak cuma intensitas cahayanya, tapi tingkat kerataannya, uniformity-nya, tingkat kerataan dari cahaya. Jadi cahaya di tengah sama cahaya di dekat gawang harus sama. Kalau nggak nanti turun naik cahayanya. Itu satu faktor ya. Tidak semua stadion kita punya standar cahaya, intensitas cahaya yang cukup untuk broadcast. Kedua, problem yang lain adalah level. Jadi setiap kalau mau siarannya bagus standar FIFA mensyaratkan harus kamera yang ditaruh itu ditempatkan di level yang cukup ketinggiannya. Gitu. Ya, dia mensyaratkan untuk mendapatkan siaran yang bagus itu minimal 11 sampai 14 kamera. Di antara itu masih oke, gitu. Tapi di bawah itu di bawah standar, gitu. Nah, terus kemudian disyaratkan di tengah-tengah tuh ketinggiannya harus 16 meter misalnya untuk mencapai jarak yang cukup supaya enak ditontonnya. Nah, tidak semua stadion kita punya. Jadi harus dibikin ulang gitu. Itu yang menyebabkan pertanyaan kenapa kok di setiap stadion itu beda-beda ya. Yang di sini cahayanya bagus, yang di sini enggak, yang ini burik gambarnya, yang ini enggak gitu. Jadi itu. Yang ketiga, Tom, itu alat. Tidak semua stasiun televisi atau production company punya lensa yang standar untuk siaran broadcast olahraga, terutama sepak bola. Ya, mereka mensyaratkan pakai lens box. Jadi kalau kamu nonton tuh di siaran-siaran internasional, kameramennya ada lensanya yang box, yang kotak gede. Iya benar, Pak. Nah, itu standar internasional harus pakai. Tahu nggak harganya itu berapa? Satu lensanya 1,2 M. Lensanya doang, belum kameranya. Belum kameranya. Ya, Indonesia punya nggak? Baru belakangan beli. Kemarin MTech beli beberapa, KKB juga beli beberapa gitu. Tapi sebelum-sebelumnya nggak ada. Ada 1-2. Itu yang menyebabkan juga standar gambarnya juga nggak terlalu bagus gitu. Yang ketiga, udah ketiga atau keempat sekarang, yaitu dulu sebelum adanya siaran digital, siaran kita masih analog. Ya, siaran analog itu standar definition 720. Itu juga yang menyebabkan kualitas gambar tidak sebagus kalau siaran pertandingan sepak bola dunia. Karena mereka udah HD 1080 dan progresif. Itu ya. Jadi ada 4 hal yang kita selama ini di Indonesia kenapa gambarnya nggak terlalu bagus. Tapi bisa nggak kita bikin itu? Bisa. Tahu nggak sebenarnya standar yang nanti U20 kita udah siapin itu. Ya, kita udah rapihin yang namanya level-level kamera untuk di setiap stadion itu yang ditunjuk 6 stadion itu kita udah rapihin. Kemudian kita udah beli alat-alatnya. Ya, terus mereka mensyaratkan yang namanya slow-mo. Ya, untuk replay pakai IVS alatnya itu mahal juga belinya. Kita udah beli juga waktu itu. Jadi kalau kamu tanya, bisa nggak Indonesia? Bisa. Sebenarnya bisa. Ya cuma ya harus didukung oleh semua pihak gitu. Ya. Itu kalau jawaban saya. Jadi kalaupun beberapa poin yang Mas sampaikan tadi, jadi saya teringat Mas, kurang lebih 1 minggu yang lalu Mas, saya baca regulasi yang dimiliki oleh La Liga. Kan La Liga salah satu yang memiliki identitas Mas. Kalau kita nonton pertandingan sepak bola dengan imersif yang mereka miliki, grafis-grafis yang mereka miliki. Nah, kalau La Liga Mas, mereka langsung dengan PSSI-nya Liga Spanyol Mas, membuat sebuah regulasi yang mereka masukkan menjadi ya semacam statuta seperti itu Mas. Mau nggak mau pihak ketiga dalam hal ini Media Pro sebagai tim produksi La Liga Mas harus mengikuti mematuhi apa yang sudah ditetapkan oleh La Liga. Contoh kamera, contoh bagaimana peletakan kamera. Artinya Mas di sepak bola Indonesia pun sebenarnya bisa kalau ada regulasi seperti itu Mas ya. Betul, harus ada regulasi gitu. Regulasi itu yang menyebabkan standar yang kita mau bisa tercapai gitu. Nah, untuk itu ya satu masalah regulasi itu kan bisa dibuat ya, tetapi juga harus diimbangi dengan beberapa hal tadi. Misalnya stadionnya juga harus kita semua tadi kan katanya mau direnovasi ya. Ya renovasinya juga termasuk renovasi untuk tata cahaya, termasuk renovasi ruang control room televisi, termasuk renovasi platform untuk TV, untuk kamera. Karena percuma
lapangannya cuma bagus, lapangannya nih rumputnya bagus, tapi pendukungnya nggak disiapin juga, percuma juga. Gitu. Jadi harus semua tuh, harus komprehensif memperbaikinya. Dan menurut saya karena sport atau sepak bola itu ditonton lebih banyak di luar, maksud saya ditonton di broadcast, karena paling banyak 100.000 penonton kan yang datang kalau ke lapangan, sisanya jutaan. Nah, itu kita harus bagus juga siarannya gitu. Kalaupun kita bicara untuk sekarang, yang tadi ada Mas singgung juga tentang komentar netizen yang burik. Tadi Mas sampaikan udah 2-3 kali, berarti Mas juga membaca nih di kolom komentar. Tentang kata burik ini Mas, kita ambil itu menjadi bahan diskursus Mas ya. Dari beberapa tahun kebelakangan ini, kenapa Mas kata ataupun identitas burik itu nggak bisa ditinggalkan, nggak bisa hilang? Untuk sekarang aja Mas kita bicara, bahkan masih ada mungkin Mas ya, saya mungkin nggak membaca secara komprehensif. Nah itu gimana Mas, cara bisa kita memberikan pandangan bahwa gini loh pemirsa kondisi sepak bola kita. Ya kalau mau standar kualitasnya seperti siaran-siaran event La Liga atau IPL, ya harus diperbaiki gitu. Jadi satu, stadionnya. Ya tadi kan untuk mendapatkan kualitas gambar yang bagus, tata cahaya, ada standarnya tuh. FIFA udah menerapkan standarnya. Kalau bisa semua stadion yang dipakai untuk Liga 1, standar cahayanya sudah sesuai dengan standar yang ditentukan oleh FIFA 2000 lux itu. Kemudian yang kedua, tingkat kerataan cahaya di sepanjang lapangan playoff field itu harus juga ada standarnya. Nah itu kalau bisa ya, stadion-stadion yang ada di Indonesia juga sama gitu. Kedua, kita harus punya tim produksi yang memiliki standar dari sisi alat itu juga mengikuti standarnya FIFA. Pelan-pelan karena mahal ya. Misalnya hari ini yang menyiarkan pertandingan Liga 1 adalah KKB, ya kan? Nah, KKB saya lihat orang-orangnya profesional, orang-orangnya bagus-bagus. Jago-jago kameramennya, direkturnya jago-jago, tapi alatnya memang harus di-upgrade dan sedang di-upgrade. Dan saya lihat udah ke arah sana tuh. Ya, saya juga dengar kemarin baru beli box lens yang standar ya, yang 80 kali gitu, 75 kali, sehingga kualitas gambarnya bagus. Tapi karena mahal ya tentu pelan-pelan ya, kecuali mau ada pihak yang mau sponsorin misalnya. Yaitu. Terus supaya nggak burik lagi gimana? Supaya nggak burik lagi, nah buriknya tuh ngelihatnya di mana sih? Di TV atau di YouTube? Karena gini, ada dua. Kalau tadi syarat-syarat sudah dipenuhi, anggaplah kita siaran di GBK deh misalnya, yang tata cahayanya udah bagus, dengan kamera yang sudah high definition camera, dengan lensa yang udah bagus, harusnya gambarnya bagus. Ya. Kalau kita lihat kemarin Argentina Indonesia bagus dong, bagus kan? Bagus Mas. Nah terus kemudian kalau nontonnya di YouTube tuh mengkompres gambar, ya. Nah sebagian orang pakai data yang kecil, jadi hitungannya 240, 480, padahal itu 1080. Kan kalau siarannya disiarkan high definition 1080 progresif, kemudian kita di rumah karena internet connectionnya nggak terlalu bagus, akhirnya diturunin kan secara otomatis. Kalau ditaruh di otomatis, akhirnya ngelihatnya yang 240, pasti burik, pasti nggak bagus gambarnya gitu. Nah jadi harus dilihat dari beberapa aspek. Tapi saya akui memang beberapa waktu dulu ada beberapa yang memang nggak bagus. Yaitu tadi karena faktor-faktor tadi, lensanya nggak standar, stadionnya nggak standar gitu, tata cahaya di stadionnya nggak standar, ditambah lagi koneksi internetnya nggak bagus. Udah, itu yang mengakibatkan burik-burik. Tapi hari ini saya lihat udah banyak kemajuan kok. Udah banyak kemajuan, apalagi kalau siarannya udah pakai high definition kamera, transmisinya digital. Harusnya di beberapa stadion yang udah punya tata cahaya bagus akan bagus gitu. Ya. Kebetulan juga Mas, kurang lebih di tahun 2022 akhir Mas, saya diajak di PT LIB saat itu Mas untuk keliling, langsung masuk Mas ruang produksinya Liga Indonesia Mas. Jadi diizinkan oleh PT LIB dan mereka juga menunjukkan bagaimana kamera, monitor dan seterusnya Mas. Dan salah satu yang mereka sampaikan juga bahwa slow motion pada tahun 2022 kemarin Mas itu
KKB hanya baru memiliki 2 dan seterusnya akan ditambah karena harganya mahal dan ini menjadi salah satu investasi. Nah, satu pertanyaan besar, Mas. Tadi ada Mas sampaikan tentang kompresi dari satu lini ke lini yang lain, bisa kita katakan demikian lah, Mas ya. Nah, dalam hal ini ada nggak Mas mendengar beberapa komentar kalau gini aja, Mas. Kemarin kan ada pertandingan Argentina menghadapi Indonesia di GBK. Kemudian kemarin ada pertandingan Persija menghadapi PSM di GBK. Tapi secara quality, gambar, kecerahan, brightness, dan seterusnya kok beda, Mas? Mas melihat juga kan? Kalau itu saya nggak nonton. Kalau nonton yang Argentina, saya nonton. Dan saya nonton di stadion ya. Tapi saya nonton lagi beberapa kali, bagus gambarnya. Saya nggak nonton yang Persija. I don't know jadi. Nah, yang perlu diinvestigasi adalah apakah kamera-kamera yang digunakan sama. Karena itu kan produksinya beda ya. Kalau nggak salah, yang Argentina itu timnya in-house RCT itu yang produksi. Nah, yang ini saya nggak tahu apa itu KKB atau tim yang lain. Nah, itu yang perlu dicek. Jadi saya nggak bisa komentar terlalu banyak gitu ya. Ada beberapa faktor yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, mungkin aja pada pertandingan itu, karena kan pertandingan Liga 1 itu banyak siarannya, sehingga alat yang digunakan harus di beberapa tempat ya. Bisa saja alat yang di situ pakai alat yang belum misalnya gini, saya mau ambil, takut salah saya. Misalnya mereka punya 3 set alat ya. Alat utamanya yang tadi pakai lens box dan lain-lain itu udah dipakai di pertandingan yang lain. Yang ini pakai alat yang kedua. Yang pertandingan ketiga pakai alat ketiga. Udah otomatis udah dicampur-campur kan. Tentu itu udah grade yang ketiganya. Jadi saya khawatir itu juga berpengaruh. Nah, saya belum bisa terlalu banyak komen karena saya nggak nonton yang pertandingan kedua. Ya, kita bicara sedikit dari pengalaman Mas tadi yang pernah ditunjuk oleh FIFA di tahun untuk memproduksi tayangan Piala Dunia U20. Nah, ke depannya ini Mas, sebentar lagi kan Piala Dunia U17. Saya yakinnya sih rasa-rasanya Mas lagi nih, karena udah beli alat dan seterusnya. Nah, itu gimana Mas? Ada kemungkinan lagi atau gimana update terbaru, Mas? Ya, kita masih nunggu, tapi gini, yang saya senang bekerja sama dengan FIFA adalah mereka kasih assistant, jadi kasih technical assistant ke kita. Ya, jadi sepanjang tahun 2022 kemarin, mereka banyak kasih masukan. Jadi pertama kali mereka datang inspeksi ke lapangan, ya, stadion-stadion yang mau dipakai. Setelah itu mereka tim broadcastnya itu membuat analisa ya, apa aja yang harus diperbaiki, apa aja yang harus dimiliki. Ya, kemudian mereka kasih requirement lensa-lensa. Jadi kita belajar sebenarnya. Jadi misalnya untuk pertandingan sepak bola yang bagus itu harus pakai 14 kamera. 14 kamera ditaruh di mana aja. Gitu ya. Mereka kasih tahu gitu, termasuk lensa-lensanya mereka kasih tahu semua. Kemudian mereka latih kita gitu. Bahkan mereka bilang, "Oke, kalau kamu nggak punya director, kita bisa datangin director dari luar negeri yang biasa nanganin pertandingan-pertandingan sepak bola dunia gitu. Jadi kalian kalau mau di mentoring nggak apa-apa." Dan buat saya itu hal yang penting gitu. Jadi kita nggak ditunjuk cuma ngerjain, tapi kita diberikan asistensi, diberikan guideline gitu ya, sehingga kita belajar, ada alih teknologi di situ. Kemudian kalau ada teknologi yang kita nggak punya, mereka sarankan kita memiliki atau kita rent ke beberapa negara. Nah, jadi yang menarik kemarin waktu saya datang ke Qatar itu, saya masuk ke broadcast compound-nya dia. Kan tadi ada pertanyaan kamu, sama nggak? Ya, basic yang namanya control room sama, tapi yang membedakan adalah mereka bagi-bagi tuh. Jadi yang namanya pertama control room, ada director di situ, ya, dipisah dengan yang namanya shading room. Shading room, jadi bayangin, ada shading room, ada ruangan khusus untuk semua CCU kamera control unit. Jadi ada 14 kamera itu masuk ke ruangan itu, mereka satu orang itu mengontrol kamera cahaya. Jadi enggak, cahaya dan gambar pasti akan bagus karena dikontrol ya, masuk ke shading room. Kemudian ada ruang control room buat director. Ada control room lagi buat yang namanya replay operator ya. Mereka pakai EVS. Nama alatnya tuh EVS. Mahal, di Indonesia ada nggak? Kemarin MTech baru beli juga, jadi kita udah punya gitu ya. Nah, itu ada operator khusus tuh, ada director khusus untuk replaynya. Ya, untuk slow motionnya ada director khusus. Jadi
gambar-gambar yang kepilih pasti akan bagus. Nah, kita dilatih juga. Terus ada ruang audio khusus. Nah, kalau di kita kadang-kadang suka dicampur, ya, ruangannya terbatas. Di stadion nggak disiapin. Jadi kayak ada ruangan, hanya ada ruangan itu, pakai aja gitu. Akhirnya apa, dempet-dempetan, nggak nyaman gitu. Nah, paradigma itu harus sudah rubah. Kesiaran olahraga sport, sepak bola atau apapun itu, bagaimanapun juga akan ditonton oleh di luar stadion. Oh ya, di broadcast, disiarin apakah televisi, apakah di YouTube dan lain-lain, dan di seluruh dunia gitu. Jadi itu harus disiapin juga, jangan jadi anak tiri gitu. Jadi tempat ruangan yang apa adanya gitu, jadi kecil, jadi ya mereka siapin khusus gitu. Jadi pelajaran berharga kemarin, kita mendapatkan pengalaman berharga, mendapatkan technical assistance, kemudian ya nanti someday kalau kita ditunjuk lagi, kita udah siap, dan saya jamin standarnya internasional. Standar internasional. Mas, kan MTEK juga udah ngumumin bahwa right hak siar Piala Dunia U17 ke MTEK lagi. Otomatis harusnya Mas dong ya. Mudah-mudahan. Ya Mas. Apalagi tadi Mas udah sampaikan MTEK udah beli banyak alat Mas ya, mulai dari kamera dan seterusnya. Jadi kan sayang untuk tidak digunakan. Pertanyaan ini Mas, menarik sih. Ada nggak Mas pada suatu saat nanti? Ini kan sekarang kita bicara di sepak bola Indonesia belakangan ini kan produksinya bekerja sama vendor. Dari MTEK sendiri nih Mas, langsung yang produksi pertandingan sepak bola Indonesia kita seperti yang Mas sampaikan di periode RCTI yang langsung produksi, Antv yang langsung produksi. Nggak usah lagi pakai vendor pihak ketiga gitu Mas. Oke. Nah, untuk pertandingan yang jumlahnya besar ya, karena kan kalau Piala Dunia itu sekali satu hari itu bisa 3-5 pertandingan sekaligus. Nah, itu memerlukan tidak cuma alat. Jadi kalau 5 pertandingan berarti 5 set alat, 5 set kru, ya kan? Dan itu besar. Jadi satu pertandingan olahraga itu bisa sekitar 50-an orang tuh yang terlibat. Jadi kalau ditanya bisa nggak sendiri, hanya bisa untuk 1-2 pertandingan atau 1-2 venue, 1-2 stadium gitu. Jadi kita harus bekerja sama. Ya, sebenarnya itu yang juga dilakukan. Kalau pernah dengar namanya HBS, itu FIFA waktu itu tahun berapa ya? 92 atau 95 saya lupa. Jadi membentuk namanya HBS, Host Broadcaster Services. Jadi jagoan-jagoan produksi seluruh dunia dikumpulin, terus dikasih tugas, lu bikin untuk siaran pertandingan Piala Dunia nih. Kumpulin deh jagoan produksi dari seluruh dunia. Nah, itulah company ini di Swiss sampai sekarang menangani pertandingan-pertandingan yang Piala Dunia dan yang besar-besar gitu ya. Itu krunya dari mana? Dari seluruh dunia dikumpulin gitu. Alatnya dari mana? Mereka punya alat sebagian, dan sebagian mereka rent dari beberapa company juga. Jadi sama di Indonesia, meskipun nanti MTEK ya ditunjuk, MTEK nanti akan tetap bekerja sama dengan beberapa pihak ya, misalnya KKB, ada IMS, dan lain-lain. Itu adalah yang tadi kamu sebut vendor, tapi mereka adalah production company yang udah punya pengalaman, tapi akan tetap di-lead oleh misalnya untuk U20 kemarin kita yang lead MTEK gitu ya. Nah, kita kumpulin mereka semua, kemudian alat-alatnya kita sewa yang kurang-kurang dari luar negeri, krunya karena harus kru-kru terbaik ya, kita kumpulin kru-kru terbaik dari Indonesia yang MTEK punya, plus dari beberapa tempat ya, termasuk dari KKB. Jadi harus kolaborasi, Tom. Nggak bisa sendiri, karena itu adalah nggak cuma satu pertandingan. Kalau cuma satu pertandingan, in-house production bisa setiap TV. Setelah Mas sampaikan ini, saya teringat memang di periode tahun 2009, 2010-an ke atas, Mas. Sempat itu pertandingan sepak bola yang ada di Indonesia, Mas, ke-delay live di siaran TV karena mobilnya lagi di perjalanan menuju stadion. Nah, jadi memang inti harus kolaborasi, Mas. Nggak bisa hanya sendiri juga, yang tentunya tidak menghasilkan hasil optimal. Nah, Mas, tadi kita udah bicara tentang produksi pertandingan sepak bola. Ada satu hal yang mungkin nggak saya bahas, Mas. Ini MTEK udah ke belakangan ini menyiarkan pertandingan sepak bola. Untung nggak, Mas? Kan beli mahal nih right-nya. Ya, ini ada dua sih. Salah satu yang gini, tujuan kita mengambil right itu ada beberapa hal ya. Satu, tentu semua pengen untung ya. Tapi tidak semuanya untung. Terus terang aja, karena beberapa
right sepak bola itu mahal-mahal gitu. Tapi ada keuntungan lain ya yang kita bisa dapatkan, misalnya pertandingan Liga 1 itu ditonton banyak orang sehingga rating share-nya TV naik. Paling nggak kita dapat keuntungan itu gitu. Ya asal jangan rugi-rugi amat lah gitu kan. Ya. Jadi tidak selalu untung karena mahal, tapi kita mendapatkan keuntungan yang lain, yaitu dari rating dan share yang akan mendongkrak TV-nya, karena bagaimanapun sport tetap menjadi salah satu program unggulan di Indonesia ya selain sinetron. Masalah rating ini Bapak Mas sampaikan dan panjang itu ya, Mas jelaskan kemarin sama Mas Dery bahwa ya masalah sunset lagi itu sih Mas ya. Jadi peran rating ini untuk mendorong membentuk sebuah TV itu menjadi tetap bisa bertahan di industri sekarang penting banget Mas ya. Salah satunya sport itu masih ditonton. Kalau nonton sepak bola, orang Indonesia sih ratingnya pasti tinggi. Timnas kemarin ratingnya tinggi sekali. Ya semua pertandingan timnas pasti tinggi ratingnya. Mau pertandingan U20, timnas senior itu selalu tinggi. Mas, ini kita masuk ke pertanyaan netizen Mas ya di poin yang terakhir Mas. Ini saya bacakan beberapa pertanyaan Mas. Contoh pertanyaan. Oh ini Mas, ada saya tampilkan sebuah foto, boleh Mas ya? Boleh. Tentang kecerahan tadi Mas, bentar. Ya. Perbedaan kecerahan di atas sama di bawah. Ini dikirim sama-sama stadionnya. Iya, ini GBK juga Mas. Persija PSM, Indonesia Argentina. Oke. Itu tadi ya, pertama dulu ya. Yang atas itu berarti tim in-house-nya RCTI, yang bawah ini berarti KKB dong ya, Liga 1 kan. Iya, Mas. Ya. Itu tadi saya bilang karena siarannya mungkin ada beberapa pertandingan sehingga set kameranya mungkin bukan yang terbaik. Ya ini saya analisa ya. Jadi bukan berarti saya jawabannya yang benar, ini analisa saya aja. Ya, kalau lihat dari contoh gambar ini bisa saja capturean yang di video diambil itu 720. Ya, 720 artinya apa? Kan kalau high definition 1080, kualitas gambarnya bagus kan. Meskipun sama-sama disiarkan 1080, tapi karena misalnya platformnya itu tadi pakai internetnya nggak bagus, sehingga internetnya otomatis dia menurunkan koneksinya jadi 720, bahkan ada yang 480. Itu juga pengaruh. Makanya kalau mau head to head, sama-sama ngambil gambar di platform yang sama. Iya. Gitu. Jadi bisa saja terjadi ya, misalnya stadionnya sama, tingkat cahayanya udah sama gitu, tapi tim produksinya beda. Gitu ya, atau lensa yang dipakai beda juga gitu. Atau tadi sampelnya yang diambil bukan sampel yang head to head yang benar juga, sehingga bisa saja itu jadi turun di konversinya. Kita masuk ke pertanyaan kedua, berbagai macam produksi mungkin kalau dari Mas gimana Mas memberikan pandangan? Oke. Jadi gini, masing-masing TV tuh punya yang namanya on-screen presentation. Ya, on-screen presentation itu terdiri dari station box di kanan, gitu. Kemudian lower third di bawah. Kemudian dia ada informasi apalagi time signal, ada informasi lagi template untuk sponsor ya. Nah, umumnya TV-TV besar itu naruh station box-nya either di kiri atau kanan. Ya, beda-beda. Indosiar di kanan atau sebaliknya di kiri ya, SCTV atau RCTI sama di kiri atau di kanan. Nah, yang kosong sebelahnya dipakai untuk itu tadi jualan dan lain-lain. Sehingga yang paling aman ditaruh di tengah. Jadi itu menurut saya lebih ke faktor strategi bisnis dari masing-masing TV sih. Ada yang baru di tayangan Liga Indonesia, scoreboardnya sekarang berada di sektor kiri, bukan lagi di tengah. Ini tayangan Indosiar via video.com. Lantas aku ingat diskusi aku hari Rabu kemarin dengan Mas Indra Yudhistira. Beliau ini orang MTech, membahas tentang scoreboard yang ada di kawasan Asia Tenggara. Liga-liganya gimana? Rata-rata semua sebelah kiri. Hanya Indonesia saat diskusi ini scoreboardnya berada di sektor tengah. Ini aku diskusi untuk kanal YouTube Tommy Deski. Dan ketika aku menonton pertandingan Jumat ini, Liga Indonesia, scoreboardnya berada di sektor kiri. Gokil. Dan perlu kita garis bawahi lagi, untuk pekan kedua ini juga Liga 1 Indonesia tayang di MNC lewat Sportstar 3.
scoreboard sebelah kiri, Indosiar. Gokil, good job, patut diapresiasi. Yang ketiga Mas, kalau kita menonton pertandingan liga kita Mas sepak bola sekarang, kadang ketika pertandingan mulai ada iklan tampil, hampir mengecilkan sebuah pertandingannya. Mas pasti membaca kan? Disebut iklan segede gaban dan seterusnya. Itu gimana Mas bisa menjelaskan ke masyarakat kita? Nah, gini tadi lagi, karena harganya sangat mahal, ini bisa terjadi kalau ada sponsor. Ya kan? Nah, sponsor juga tentu ingin mendapatkan attention dari penonton, ya. Nah, makanya salah satunya adalah yang disebut dengan built-in di tengah-tengah itu. Jadi ada digital built-in kita sebutnya DPI. Digital built-in DPI ditaruh di tengah gitu. Kemudian ada yang squeeze frame gitu kan. Nah, lagi-lagi kalau misalnya siaran bisa terselenggara ya salah satunya karena faktor sponsor. Sementara sponsor juga perlu mendapatkan tempat gitu. Nah, memang harus balance ya. Gimana caranya itu balance? Gimana caranya sponsor itu tidak mengganggu pertandingan juga. Nah, itu yang lagi dicari sih sebenarnya formulanya. Tapi bahwa kalau jangan ada gitu, ya nggak bisa juga gitu. Karena kan kalian nontonnya gratis, free to air TV gitu. Ya itu harus dibiayain gitu. Jadi ini memang harus di-balance sih, Tom. Nggak bisa juga maunya semua netizen kosong semua gitu, nggak ada iklannya. Tapi saya setuju memang harus diatur supaya iklannya tidak mengganggu kenikmatan menonton, tapi tetap bisa dinikmati dan iklan-iklan bisa masuk ke dalam siaran gitu. Pertanyaan selanjutnya Mas, 2 pertanyaan terakhir. Ini yang pertanyaan keempat Mas. Kenapa sepak bola Indonesia kita nggak ada tayangan premium Mas? Maksudnya tayangan premium itu kan ini kita nonton dari Indosiar Mas, misalnya sekarang ini kan lewat video.com lah misalnya, ada secara khusus misalnya seperti Champions TV, tapi versi Liga Indonesia seperti itu Mas. Berarti penonton udah siap untuk membayar lebih mahal ya untuk menonton tayangan itu. Mungkin akan mulai dicoba sih, tapi kalau menurut saya hari ini kebanyakan penonton kita masih penonton yang apa ya istilahnya mungkin belum mau spending banyak untuk hanya sekedar nonton bola, ya kan? Kecuali misalnya dia mau nonton IPL pun nggak mahal-mahal loh, ya. Harganya kalau menonton di video itu kan nggak terlalu mahal. Jadi memang penonton kita nih masih adalah penonton yang dalam tanda kutip itu nontonnya di free to air. Atau cari nonton di YouTube yang gratisan gitu kan. Kalau misalnya ada premium TV itu satu ide yang cukup bagus, tapi kita perlu analisa berapa harga yang paling pas untuk bisa ditonton di Indonesia ya, karena itu kan daya beli dan lain-lain. Ini pertanyaan terakhir Mas. Dan kebetulan tadi udah di awal kita sebelum mulai diskusi sedikit Mas, dan kebetulan ini ada juga yang bertanya, kenapa di sepak bola Indonesia kita jarang seorang analisis diajak untuk masuk in frame pertandingan sepak bola Mas, atau jadi komentator, pundit atau bagaimana lah, nggak ada Mas segmen khusus seperti di sepak bola Eropa. Ya, dulu waktu zaman saya masih handle TV ya, itu salah satu yang kita pengen punya tuh Tom. Jadi saya sih yakin ya bahwa penonton kita juga butuh informasi mengenai pertandingan, tidak cuma data-data tapi analisa gitu. Tapi masalahnya adalah waktunya udah kepotong banyak sama iklan. Sehingga kalau kamu perhatiin ya, komentatornya pada saat jeda iklan itu pendek-pendek. Ngomongnya sebentar, udah langsung iklan lagi. Karena waktunya udah diambil untuk iklan. Jadi nggak ada waktu khusus, ya. Nah, mungkin itu bisa terjadi kalau di platform OTT kayak video ya, di mana nggak tergantung sama iklan lagi gitu kan, misalnya. Jadi menurut saya Indonesia harus sudah segera punya orang-orang kayak kamu, Tom, ya, yang bisa jago nganalisa pertandingan, kemudian dan bisa ditampilkan dengan grafis yang menarik. Ya kan, kalau grafisnya menarik, analisanya juga menarik, orang pasti mau nonton, gitu. Iya Mas. Mas, terkait tentang sebuah ataupun seorang analisa ditampilkan di televisi, beberapa waktu yang lalu Mas sempat juga diajak diskusi sama manajer produksi lah Mas,
salah satu televisi yang ada di Indonesia. Nah, salah satu yang mereka tanyakan kepada saya, Mas, ya, secara individu, ada nggak kemungkinan untuk membuat sebuah analisa real time menggunakan grafis-grafis, Mas, ketika pertandingan tersebut berlangsung. Kalau kita bicara di luar negeri, Mas, pasti butuh teknologi imersif dan tentu itu membutuhkan cost yang sangat luar biasa. Mereka tanya, apa solusinya? Untuk misalnya kami, sebuah televisi bisa di lapangan langsung, Mas, real time, misalnya ada pertandingan sepak bola, ada grafis-grafisnya. Saya sampaikan, Mas, saya kebetulan ya di bidang analisa dan mempunyai beberapa software, software, dan itu mungkin bisa menjadi opsi. Dan itu mereka tampung, Mas. Nah, apakah Indosiar nggak ada nih, Mas? Ataupun MTech, kemungkinan, Mas, melakukan hal demikian. Pertandingan langsung ada, seperkian detik, langsung ada grafisnya. Seperti di Eropa ataupun Piala Dunia, Mas. Oke, nanti saya sampaikan ya. Itu sih menarik sih. Dari dulu kita pengen sih. Cuma kan masalahnya nggak ada orang yang jago analisanya. Ya, betul, Mas. Betul. Orang-orang kayak kamu terbatas, Tom. Nggak banyak. Kalau komentator banyak, tapi yang bisa menganalisa itu sedikit menurut saya. Ya, jadi kalau kamu mau kerjasama ya boleh. Ya, Mas, makasih, Mas, ya udah meluangkan waktu, Mas. Thank you ya, Tom. Atas kesempatannya.